Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Maeda Una Magfiroh dengan NIM 3 digit terakhir 113. Dan saya Nirmala Rizky Falahia dengan NIM 3 digit terakhir 309. Di sini kami akan menjelaskan apa itu KR20 dan bagaimana cara menghitung reliabilitas menggunakan KR20. Pada reliabilitas komposit ini ada alpha Cronbach, ada KR20 dan KR21. Nah, kami kelompok 10 akan menjelaskan cara yang KR20. Baik, apa itu metode Coder-Richardson atau KR20? Nah, kami mengutip dari bukunya Prof. Heri Retnawati. Formula KR20 itu dapat digunakan untuk analisis butir dikotomi. Pada butir instrumen dengan penskoran dikotomi, misalnya 1-0, benar salah, ya tidak, hidup mati, dan lain-lain, estimasi reliabilitasnya itu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus KR20. Rumus KR20 yaitu RKR20 sama dengan K per K min 1 dikali 1 min sigma PQ per ST kuadrat. Nah, dimana RKR20 ini koefisien reliabilitas, K-nya itu banyaknya butir soal, ST kuadrat itu varian skor total, P proporsi yang menjawab benar butir tes, dan Q proporsi yang menjawab salah butir tes, yang rumusnya sendiri yaitu 1 min P. Langkah-langkah menghitung reliabilitas dengan KR20. Yang pertama itu kita memberikan skor untuk seluruh responden beserta skor total yang diperoleh. Yang kedua, menghitung jumlah responden menjawab benar tiap butir, yaitu 1. Yang ketiga, menghitung proporsi benar tiap butir. Yang keempat, menghitung nilai Q, yaitu proporsi salah tiap butir. Yang kelima, menghitung P kali Q. Yang keenam, menentukan sigma PQ atau jumlah dari hasil PQ. Yang ketujuh, mencari nilai varians total. Yang kedelapan, menghitung KR20 dengan rumus. Kita langsung saja ke contohnya. Baik, mari kita coba menghitung reliabilitas dengan Coder-Richardson 20. Jadi pertama kita buat tabel dan beri nama skor nomor dan skor total. Kita hitung skor total terlebih dahulu menggunakan rumus sama dengan sum blok pada baris 1 sampai dengan 10. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian geser ke bawah menggunakan rumus yang sama. Kemudian kita hitung N. N merupakan jumlah dari butir tes atau butir soal yang pertama. Menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok tabelnya 1 sampai dengan 8. Tutup kurung, enter. Blok 6 dan geser ke kanan menggunakan rumus yang sama. Kemudian kita hitung P. P merupakan proporsi yang menjawab benar. P kita dapat menghitungnya menggunakan rumus sama dengan N dibagi 8 atau jumlah respondennya. Dan enter. Dan lakukan hal yang sama untuk kolom lainnya. Baris lain. Kita gunakan
Kemudian kita menghitung Hi dengan menggunakan rumus sama dengan 1 dikurangi P. Kita blok enter, kita geser ke kanan menggunakan rumus. Kita gunakan 2 digit pada belakang komanya. P kali Hi yaitu dengan menggunakan sama dengan blok kolom P dikali bintang kolom Hi. Enter. Kemudian geser ke kanan untuk menggunakan formula atau rumus yang sama. Kemudian kita atur agar di belakang koma hanya ada 2 digit. Kemudian kita atur sigma PH atau jumlah P dari G dengan menggunakan rumus sama dengan sum dari kolom pertama sampai 0,19 atau L15. K adalah jumlah dari butir soal, yaitu ada 10. Untuk K dikurangi 1, berarti 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Kemudian kita hitung variansnya, yaitu menggunakan rumus sama dengan var dikali buka kurung, kita blok 6 skor totalnya dengan bawah. Kemudian tutup kurung enter. Kemudian kita hitung koefisien reliabilitasnya menggunakan rumus RKR sama dengan K per K min 1 dikali 1 min sigma PI per ST kuadrat. Yaitu sama dengan K-nya 10 per 9 per 9. Tutup kurung dikali buka kurung 1 dikurangi sigma PI variansi. Tutup kurung. Ini koefisien reliabilitasnya yaitu 0,26. Kita gunakan 2 digit di belakang koma. Kemudian klasifikasi koefisien korelasi reliabilitas. Jika koefisiennya kurang dari 0,20, maka reliabilitasnya sangat rendah. Jika di antara 0,20 dan 0,40, maka rendah. Jika koefisiennya kurang dari atau sama dengan 0,40, maka reliabilitasnya sedang. Jika koefisiennya lebih dari atau sama dengan 0,70 dan kurang dari 0,90, maka reliabilitasnya tinggi. Jika lebih dari atau sama dengan 0,90 dan kurang dari 1, maka reliabilitasnya sangat tinggi. Nah, berdasarkan data ini, setelah kita hitung reliabilitasnya yaitu 0,26. Sehingga berdasarkan klasifikasinya tergolong rendah, yaitu di antara kurang dari atau sama dengan 0,20 dan lebih dari 0,20 atau kurang dari 0,40, yaitu rendah. Maka reliabilitasnya yaitu data tersebut yaitu rendah atau kurang seperti itu. Nah, klasifikasi ini kita dapat dari Busnawir tahun 2023 halaman 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.